Leluhur, hari ini pada jam Yin, pengawal naga mengirimkan pesan darurat 800 li. Ada laporan darurat, hujan di provinsi gunung sangat sering dan sangat aneh. Takut akan banjir besar, dan provinsi-provinsi lainnya. Samuel menanjakan tanda-tanda bencana alam dan malapetaka. Barani bertanya, leluhur, nasib negara kita desyen. Apakah masih baik-baik saja? Dengan aku di sini, jangan khawatir. 500 tahun yang lalu, nenek moyang pendiri Dashuan pernah menyelamatkan nyawaku, berhutang budi padaku. Setelah aku naik ke surga, aku mengenang budi itu. Dan menggunakan tubuh dewa untuk menenangkan naga Dashuan, membuat janji 9 kali. Setelah itu, setiap kali Dashuan menghadapi bencana nasional, aku akan memotong ekor untuk berdoa. Menyelamatkan situasi yang hampir runtuh. Selama 500 tahun ini sudah 8 kali. Hari ini adalah yang terakhir kalinya. Tapi leluhur, setelah ini, jika nasib Dashuan jatuh lagi, negara hancur, rakyat menderita, tanpa perlindunganmu, apa yang harus kami lakukan? Jangan khawatir, jika 2 kali ini berhasil, 9 ekorku akan berkumpul di tubuh dewa. Setelah aku naik ke surga, aku bisa menjadi wujud lain, selamanya menenangkan nasib Dashuan. Terima kasih atas berkah leluhur. Dengan 30 orang ini, kita semua bekerja sama. Membuat jubah sutra emas yang dicelup dengan darah bayi yang belum genap sebulan. Dipedukan dengan burung Sinta bahagia ini. Di pesta ulang tahun, biar para wanita licik itu berusaha sekeras apapun, Kaisar hanya akan memanjakan aku. Nyonya, baru saja ada kabar dari istana, mengatakan, APA, katakan Kaisar akan keluar istana untuk menjemput seorang wanita misterius? Jadi pesta ulang tahunmu dibatalkan. Apa katamu? Wanita licik macam apa yang berani begitu berani? Berani bersaing denganku? Aku ingin tahu, berapa banyak kepala yang dia miliki untuk kupenggal? Terima kasih atas berkah leluhur. Setelah aku memotong ekor, semua kekuatanku akan hilang. Dan aku akan seperti orang biasa. Kamu harus ingat, di perjalananku ke altar langit, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Meski kekuatanku hilang, tapi tubuh dan jiwaku sangat terkait dengan Dashuan. Jika aku terluka, ringannya bencana tidak terhindarkan, beratnya negara bisa hancur. Anak cucu akan ingat, setelah turun, segera kosongkan jalanan. Melindungi leluhur, agar perjalanan doa tidak terganggu. Leluhur, tenanglah. Besok aku akan berangkat dengan pakaian sederhana. Kamu boleh pulang dulu. Baik. 500 tahun, Gu Yunfan. Kau sudah pergi 500 tahun. Kalian semua dengarkan, setelah aku pergi, dia akan menjadi leluhur kalian. Kalian harus memujanya seperti memujaku. Memujanya. Ya, ayah. Sudah waktunya. Berhenti. Pengunjung, berhenti. Perintah Kaisar, tidak ada yang boleh masuk ke jalan panjang. Si perempuan licik ini, sampai-sampai membuat Kaisar memblokir jalanan demi dia. Dasar rendah, kau tahu ini siapa? Ini permaisuri jin. Cepat minggir. Permaisuri jin adalah perintah lisan Kaisar, semua orang. Tampar dia. Sekarang, bahkan penjaga kecil pun berani menghalangiku. Apa sih yang diberikan si perempuan licik ini kepada Kaisar sampai dia begitu terpesona? Itu dia si perempuan licik. Tangkap dia.
Ayah, ayah. Leluhur. Dulu kau menyelamatkanku, hari ini aku harus membalasnya. Ada keinginan apa? Mohon leluhur memberkati Dashuan, semoga kemakmuran dan berkahnya abadi. Setelah berdoa, cita-cita 500 tahun ini akan berakhir di sini. Tangkap dia. Siapa kau? Cepat pergi. Jangan ganggu aku berdoa. Belum masuk istil saja sudah bertingkah seperti nyonya besar. Kalau benar masak istana, SI Rubalisik ini pasti akan menginjak-injakku. Kau sebut aku, leluhur? Kau ini selir siapa? Kau tahu hari ini? Hari apa? Cepat pergi. Kalau sampai terjadi kesalahan, meski kau bayar dengan nyawamu, takkan cukup. Hari apa? Aku tak butuh kau ingatkan. Kalau bukan karena si rubah licik ini menggoda kaisar, mana mungkin kaisar membatalkan pesta ulang tahunku? Kau tahu berapa lama aku mempersiapkan ini? Pesta ulang tahun? Hari ini kan? Kurang ajar. Berani-beraninya kau melawan. Dua terakhir ini hampir menghabiskan tenagaku. Siapa yang izinkan kau menatapku, sayang? Bahkan berani bicara seperti itu padaku. Kau benar-benar nekat. Nyonya, kenapa tiba-tiba gelap? Iya, siang bolong begini kok ada petir? Reaksinya terlalu kuat. Tak bisa ditunda lagi. Aku leluhur keluarga kerajaan. Hari ini hari berdua kepada langit. Aku sudah menyatu dengan energi negara Dashuan. Sedikit saja kesalahan akan membuat petir menyambar. Ini buktinya. Aku harus segera ke altar langit berdua. Jika tidak, energi Dashuan akan habis. Negara hancur. Rakyat sengsara. Minggir sekarang. Aku maafkan kalian. Jangan menghasut. Benar-benar Rubalisik. Leluhur Kerajaan Dashian? Aku pernah dengar, tapi pasti bukan kau. Perempuan bermuka Rubalisik ini. Kau benar-benar kurang ajar. Diam. Hari ini akan kupotong wajahmu, biar tak bisa lagi menggoda yang mulia. Wanita ini, kau mengotori juga sutra emas yang kupersiapkan untuk yang mulia. Untuk acara doa. Upacara doa ini menyangkut nasib negara. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kadawila. Pada tahun 450 Dashuan, pangeran mahkota yang masih kecil, tanpa sengaja mengganggu leluhur, di utara. Seketika banjir bandang melanda ratusan li. Rumah-rumah roboh, pemandangan mengerikan. Sedahsyat itu? Ya. Jadi harus sangat berhati-hati, jangan sampai leluhur terganggu sedikit pun. Aneh, waktunya hampir tiba, kenapa leluhur belum muncul? Xiao ya, Perjai Lelaihat. Di mana leluhur sekarang? Selain itu, kakakmu selir jin juga belum datang. Ingat, pastikan tidak ada orang yang menyinggung leluhur. Atau tidak sopan pada leluhur. Kenapa tiba-tiba berangin? Tadi masih cerah, tiba-tiba petir menyambar. Cuacanya aneh, jangan-jangan. Karma balik nasib? Jika terus begini, Dashuan akan hancur. Satu-satunya cara adalah segera ke altar langit untuk berdoa. Setiap tetes darah yang kutumpahkan sekarang adalah nyawa. Rakyat Dashuan. Aku memang leluhur kekaisaran. Aku bisa membuktikannya padamu.
Talengga rubah. Pantasan Yang Mulia membatalkan pesta ulang tahunku demi kau. Ternyata benar-benar rubah jalang. Kekuatanku habis, ini wujud asliku yang diubah dengan darahku. Sekarang kau harus percaya. Lepaskan aku sekarang, atau semuanya akan terlambat. Mau kabur? Leluhur kekaisaran memiliki kekuatan dewa yang luar biasa, kau hanya rubah bau. Yang pandai merayu, berani mengaku sebagai leluhur. Hari ini aku akan menghukummu atas nama Yang Mulia. Bawakan besi panas. Berhenti. Xiao Yu. Di istana, mana ada selir jahat seperti kau yang tak bisa bedakan benar salah. Akan kuseterakan besi panas ini di kulitmu, biar kulihat. Siapa sebenarnya si siluman? Tahan dia. Leluhur. Xiao Yu, kau datang tepat waktu. Tahan dia. Leluhur, kenapa lukamu parah sekali? Kakak, beraninya kau menyakiti leluhur? Tidak takut Yang Mulia tahu. Dan menghukum 10 generasi keluarga kita? Cepat bawa aku ke kuil langit, sekarang energi naga besar sedang berguncang. Nasib negara tidak stabil, jika tidak segera pergi, akan terlambat. Baik, aku akan segera mengantar leluhur ke sana. Xiao Yu, sebagai adikku, kau berani membantu orang luar? Jin Fei, sebagai selir, kau mengabaikan keamanan negara. Menganiaya orang tak bersalah dan memukul adikmu, pantaskah kau menjadi selir? Kakak, kenapa kau begitu keras kepala? Dia benar-benar leluhur, aku diperintah oleh Ibu Suri untuk mencari leluhur. Kalau kau tidak percaya padaku, apakah kau juga tidak percaya pada Ibu Suri? Leluhur apa? Ibu Suri hanya tidak suka melihat kasih sayang kaisar padaku. Dia hanya boneka Ibu Suri untuk bersaing denganku. Ayahku adalah Perdana Menteri, aku adalah selir paling disayang kaisar. Bahkan jika aku membunuhnya, apa yang bisa Ibu Suri lakukan? Kakak, kenapa kau begitu bodoh? Menghina kakak, pantas dipukul. Xiao Yu. Kakak, aku benar-benar tidak bohong. Dia benar-benar leluhur yang melindungi negara kita. Fenomena alam ini adalah buktinya. Nyonya, langit sepertinya akan pecah. Kakak, sekarang kau mengerti? Menyakiti dia bukan hanya merugikanmu. Seluruh keluarga kerajaan akan celaka. Sekarang bawa dia ke istana untuk berdoa. Masih ada waktu. Sekarang energi negara tidak stabil di luar ibu kota. Rakyat mungkin menderita. Jika tidak segera berdoa, semuanya akan terlambat. Jin Fei, aku beri kau kesempatan terakhir. Berhentilah dan antarkan aku berdoa, aku bisa memaafkanmu. Aku akan memberimu ampun. Nyonya, apakah kita salah? Jika dia benar-benar, Kau mengajari aku? hamba tidak berani. Leluhur apa? Menurut kejahatannya Suleman rubah yang menepo Ibu Suri. Dan Kaisar. Kakak, kenapa kau begitu? Telinganya jelas-jelas siluman rubah. Hari ini, aku akan membantu Kaisar dan Ibu Suri membasmi siluman ini. Kakak, kenapa kau begitu keras kepala? Aku keras kepala? Apakah kau juga ingin bersaing denganku untuk mendapatkan kasih Kaisar? Benar atau tidak, kau bisa menyuruh orang untuk bertanya. Hati-hati, malapetaka akan datang. Menurutku, kau hanya ingin memanfaatkanku untuk memanggil Kaisar dan Ibu Suri, lalu melanjutkan sihirmu untuk menipu Kaisar. Apa aku bisa tertipu oleh trik kecilmu? Di dunia ini, bagaimana bisa ada wanita jahat dan iri sepertimu? Berani menghina selirku? Aku ingin melihat. Ketika besi panas ini menyentuh tubuh siluman rubah ini, apakah mulutmu masih bisa sekokoh sekarang? Berhenti. Pergi. Xiao Yu. Nanti kamu akan kuhajar.
Ibu, hati-hati. Ini tiba-tiba, kenapa ada naga bumi muncul? Selama bertahun-tahun di kerajaan Dashuan, aliran bumi tenang. Ratusan tahun tidak pernah muncul naga bumi. Kenapa tiba-tiba? Apakah leluhur mengalami musibah? Leluhur. Lin Chen, cepat bawa pengawal periksa. Apakah leluhur terganggu? Ibu tenang, aku segera pergi. Ada APA? Laporan dari pengawas langit. Ada naga bumi bergerak. Kenapa tiba-tiba naga bumi bergerak? Pengawas langit, apakah mereka hanya makan gaji buta? Jin Fei, sekarang kamu harus percaya padaku. Jika aku terluka, langit dan bumi akan berguncang, petir dan naga bumi. Nanti kamu juga akan terlibat. Percaya apa? Jangan pikir aku tidak tahu fenomena langit dan bumi ini. Biasa saja di Dashuan, justru menunjukkan Dashuan. Dilindungi berkah langit dan bumi. Ayo, tahan mereka. Leluhur, leluhur. Jangan pedulikan aku. Cepat cari Ibu Suri dan Yang Mulia. Si Oyu. Kakak, berhentilah. Kamu memang ingin merebut kasih sayang Yang Mulia dariku. Yang paling dicintai Yang Mulia hanya aku. Benar-benar anak pelayan, jahat sampai ke tulang. Bagaimana bisa kamu tidak melepaskan adik kandungmu sendiri? Siapa yang berani merebut kasih sayang Yang Mulia dariku, harus mati. Dan kamu, ayo, lepaskan bajunya. Bukankah kamu paling suka menggoda orang? Lepaskan, lepaskan. Aku akan mengirim orang keluar istana, cari puluhan pengemis. Bermain sampai puas denganmu. Ayo, lakukan. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan. Leluhur. Semua lepaskan, lepaskan. Lanjut retak. Diam saja, ingin dihukum semua? Ini dulu aku hanya melihat sekali, Yang Mulia tidak mau memberikannya. Yang Mulia malah memberikannya padamu. Yang Mulia. Apa ini? Kurang ajar. Tanpa izinku, siapa yang menyuruhmu mengambil token ini? Aku. Ini pemberkatan untuk doa. Sedikit rusak saja. Akan membuat Dashuan menderita. Tidak bisa kembali lagi. Baik, aku ingin melihat bencana yang kamu katakan. Apakah akan terjadi? Tidak, jangan. Tidak, jangan. Dashuan hancur, nasib negara telah terputus. Guyun Fen, budi baikmu, aku tidak bisa membalasnya. Ibu Suri, segel kerajaan yang ditinggalkan oleh leluhur pendiri telah retak. Segel kerajaan bermasalah, nasib negara terganggu, pasti leluhur. Mengalami musibah. Ibu Suri, tablet leluhur mengeluarkan asap hijau. APA? Selesai, ini leluhur tahu kita tidak tegas dalam memerintah. Membuat leluhur marah, sampai tabletnya terbakar. Baginda, Ibu Suri tidak baik, apa yang terjadi? Cepat katakan, apakah leluhur? Pengumu Melapor, di atas istana. Ada petir berkumpul, suaranya tidak berhenti, sepertinya siap menyambar. Petir ini, selir jingku masih dalam perjalanan. Dia tidak boleh celaka, cepat panggil orang, bawa selir jingku ke sini. Selir Jing, saat ini, kau masih memikirkan. Selir Jingmu, pasti wanita ini tidak patuh. Menyinggung leluhur, bawa dia ke sini, selidiki. Langsung penggal. Baik-baik saja, mengapa langit bisa menimbulkan petir yang mengerikan seperti ini? Nyonya, petir ini akan menyambar. Si Oyu.
Lapor. Pangeran. Katakan. Sesuai perintah pangeran, bawahan mengerahkan semua orang di dalam dan luar istana menemukan leluhur. Waktu pergi ke altar berdoa, ada satu orang yang tidak mematuhi larangan. Siapa? Selir Jing di istana. Apa kau bilang? Selir Jing? Ya, bawahan sudah bertanya pada pelayan Selir Jing. Waktu Selir Jing keluar istana, tepat bersamaan dengan leluhur berdoa. Waktunya cocok. Selir Jing adalah putri Perdana Menteri, berdarah bangsawan, juga selir. Yang paling dicintai Baginda, selalu arogan, tidak patuh. Pasti dia yang menyinggung leluhur, kalau tidak, Dashuan tidak akan mengalami bencana ini. Selir Jing. Jika leluhur sedikit saja celaka, meskipun kau selir, yang paling dicintai Baginda, aku tidak akan memaafkanmu. Leluhur. COU. Bukankah aku selir yang paling dicintai Baginda? Diberkati langit. Mengapa bisa kena petir? Pasti kau ini Solomon. Menggunakan ilmu hitam, fenomena petir dan gempa ini. Semua ulahmu. Tahan dia, kali ini, aku pasti akan. Kulit rubah dikupas, ini. Kenapa masih diam saja? Kalian juga ingin seperti dia? Token sudah hancur. Kekuatanku kurang dari 4 jam. Akan pulih sepenuhnya, ditambah petir tadi. Mengembalikan keberuntunganku, mempercepat pemulihan kekuatanku. Lebih cepat sedikit. Dashuan akan hancur. Kenapa? Kamu sampai sekarang masih ingin bilang kamu adalah leluhur? Ingin pergi berdoa? Sekarang tidak perlu berdoa lagi. Kurasa petir ini jelas-jelas datang untukmu. Hanya saja kamu beruntung bisa menghindar, kan? Bukankah kamu bilang kamu adalah leluhur yang paling agung? Kalau begitu, tunjukkanlah kemampuanmu. Aku khawatir kamu tidak punya kemampuan itu. Penggawal, buka mulutnya. Aku ingin melihat. Besi panas ini dimasukkan ke mulutnya, diaduk-aduk, dibakar lidahnya, apakah masih bisa? Sekeras tadi? Sudah waktunya. Hantu, Ada Hantu. Lari. Kamu, Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu. jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Kaisar tidak akan membiarkanmu. Lalu apa yang akan terjadi jika aku menyentuhmu? Ayahku adalah Perdana Menteri. Aku adalah selir kesayangan Kaisar. Jika kamu berani menyentuhku, Kaisar tidak akan membiarkanmu. Sebagai Perdana Menteri gagal mendidik anak, sebagai Kaisar memanjakan selir iblis. Aku seharusnya tidak membiarkan mereka. Tamparan ini untuk kesombongan dan keangkuhanmu. Tamparan ini untuk kesombonganmu karena dimanja dan mengabaikan urusan negara. Tamparan ini untuk Xiao Yu. Karena menyakiti saudara dan membunuh orang tak bersalah.
Tamparan ini untuk semua rakyat tak bersalah. Karena kamu, berapa banyak rakyat menderita dan kehilangan tempat tinggal. Dasar rubah iblis. Ketika Kaisar datang, dia pasti akan menghukummu dengan hukuman potong sampai mati. Benarkah? Aku justru penasaran, apakah Kaisar lebih mencintaimu? Atau lebih mencintai kerajaannya? Berhenti. Pangeran Zenan ada di sini. Siapa yang berani lancang? Pangeran Jenan, Gulinchin. Dasar rubah iblis, tadi bukan sangat sombong? Sekarang yang akan mati adalah kamu. Pangeran, akhirnya Anda datang. Bengkana de Shen ini. Semua ulahnya. Dia adalah rubah iblis, cepat bunuh dia. Mau bertindak? Sepertinya, keturunan keluarga Gu Dashuan generasi ini sangat tidak berguna. Keberuntungan Dashuan. Apakah ini akan berakhir di sini? Gulinchin, si rubah ini berani datang ke ibu kota untuk berbuat onar. Sungguh berani. Tangkap dia. Keturunan terlambat melindungi, mohon maaf, leluhur. Gulinchin, kamu hila? Dia adalah rubah. Dia adalah siluman. Guru, lihat tulisan saya, bagaimana? Keindahan tersembunyi di dalamnya. Semangat sudah terbentuk, Perdana Menteri, dengan waktu. Tulisan ini pasti akan dikenang sepanjang masa. Guru terlalu memuji. Dengan strategi guru, putri saya telah menjadi selir paling dicintai Kaisar. Jarak menuju tujuan kita semakin dekat. Di saat seperti ini, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Sedikit kesalahan, dan kita akan hancur. Selain itu, hari ini adalah hari dua legendaris. Meski tidak tahu benar atau tidak, setelah hari ini, semuanya akan jelas. Guru benar. Menurutku, ini hanya tipu daya janda permaisuri tua itu. Untuk menenangkan kekekalan dan menstabilkan hati rakyat. Lapor, Tuan. Di atas istana, tiba-tiba muncul pusaran petir. Sesekali ada petir turun, dan tanah berguncang. Sangat aneh. Perdana Menteri, sejak dulu ibu kota Dashuan berdiri di sini, sudah 500 tahun tidak pernah ada guncangan. Apakah ini berarti legenda doa itu benar? Lapor, Tuan. Selir Jin 2 jam yang lalu keluar istana, dan terlibat konflik dengan leluhur itu. Nona Xiaoyu terbunuh tidak sengaja oleh selir. Pangeran Zenan sudah memimpin pasukan ke sana. APA, apa katamu? Perdana Menteri, turut berduka. Anak dari seorang pelayan, mati pun tidak apa. Yang saya khawatirkan adalah tindakan Yuer ini akan sepenuhnya membongkar kita. Dan, dengan cara Pangeran Zenan, pasti akan menyadari sesuatu. Pergi, kumpulkan pengawal keluarga gua. Ikut saya ke istana. Baik. Di mana pengawal gagak gelap? Bersembunyi di kegelapan, siap siaga. Baik. Kamu mengenal saya? Pernah melihat potret leluhur sekali, dan mendengar leluhur. Adalah rubah berekor 9. Gulinchin tidak berani lupa. Bangunlah. Gulinchin, kamu hila. Dia hanya rubah. Bagaimana kamu bisa menganggapnya sebagai leluhur? Gulinchin, saya perintahkan kamu untuk membunuhnya. Jika tidak, saat Kaisar marah. Diam. Jangan tidak sopan kepada leluhur. Kamu berani memukul saya? Tidak hanya memukul. Saya ingin membunuhmu sekarang. Kamu berani? Meskipun kau adalah permaisuri saat ini. Kalau berani membahayakan leluhur, aku tak akan segan membunuhmu. Jaga mulutmu. Leluhur, Dashuan dalam bahaya, mohon leluhur segera ikut aku ke altar untuk berdoa. Di perjalanan kemari, aku diserang oleh selir jin. Token untuk ritual doa sudah dihancurkannya. Ritual doa hancur? Kau tahu tidak, ritual ini menyangkut nasib Dashuan dan keselamatan rakyat. Beraninya kau bertindak nekat seperti ini. Seekor rubah siluman bisa menyelamatkan Dashuan?
Sangga menggalakan. Dia cuma rubah jalang yang ingin menggoda kaisar. Gulin Chen, kau begitu membelanya. Jangan-jangan kalian berdua sudah berkomplot? Apa katamu? Gulin Chen, kau begitu membelanya. Jangan-jangan ingin memanfaatkannya untuk menggoda kaisar dan memberontak? Omong kosong. Semua ini fitnah belaka. Gulin Chen, kau bersekongkol dengan rubah siluman untuk memberontak, memukul selir di depan umum. Dosa yang tak terampuni. Tangkap mereka. Bawa selir jin ke penjara, jaga ketat. Baik, Pangeran, tunggu sebentar. Ayah, Kuo Haisen, Perdana Menteri Kuo. Hormat pada Pangeran. Orang ini, ayah, Gulin Chen dan rubah ini. Berkomplot untuk memberontak. Sipat tangkap mereka. Memberontak? Gulin Chen dan rubah ini. Sudah kini lama, pasti ada persekongkolan tersembunyi. Perdana Menteri Kuo, kau mengerahkan banyak pasukan mengepungku. Apa maksudmu? Pangeran, ini semua salah paham. Aku hanya khawatir. Putriku menyinggung Pangeran, jadi aku buru-buru datang. Perdana Menteri ini sepertinya punya niat lain. Keluarga kerajaan Dashuan. Sampai mempercayakan orang seperti ini hingga melahirkan selir jin yang mengacau negara. Haruskah aku benar-benar melindungi mereka? Kalau dia menyinggungku, tak apa. Tapi dia berani. Tidak menghormati leluhur. Ayah, itu cuma rubah siluman. Meski sudah lama mendengar legenda, Naga leluhur Dashuan dilindungi dewa, tapi benar tidaknya masih belum jelas. Tapi kita tak boleh membiarkan Gulin Chen membawa Yuer pergi, kalau tidak. rencana kita akan terbongkar. Pangeran, aku percaya kau setia pada negara, takkan melakukan hal yang melawan hukum. Tapi apa kau yakin dia benar-benar leluhur? Perdana Menteri Kuo. Apa maksudnya ini? Legenda mengatakan naga besar Shuan membuat perjanjian dengan dewa. Dua berjanji melindungi Dashian, dan kini sudah 500 tahun. Tapi tak pernah terdengar bahwa leluhur adalah siluman. Lidahmu tajam sekali. Kuo Haise. Kau meragukan identitas leluhur? Hamba tidak berani meragukan identitas leluhur. Tapi, dia bukan leluhur, dia siluman rubah, Pangeran. Jika kuku menganggapnya sebagai leluhur, apa? Benar seperti kata selir jin, kau ingin memberontak? Kau. Identitasku bukan urusanmu untuk diragukan. Tapi karena kau ragu, aku bisa membuktikannya padamu. Dalam 3 jam, kekuatanku akan pulih. Saat itu, akan kutunjukkan padamu kekuatan dewa yang sesungguhnya. Asal kau bisa buktikan kau leluhur, aku tak akan bicara lagi. Si imut ini, sudah di ujung maut masih keras kepala. Bahkan kau diberi 3 jam lagi, tetap tak bisa lari. Akan kupisahkan kulit dan tulangmu. Kau berulang kali menghina leluhur. Apa kau pikir? Dengan kasih sayang kaisar, aku tak berani membunuhmu. Beranikah kau? Bunuh aku, bukankah itu membuktikan? Tuduhanmu ingin memberontak? Kurasa kau tak berani. Berhenti. Jangan sakiti selir kesayanganku. Paduka. Paduka akhirnya datang, hamba pikir seumur hidup. Tak akan bertemu Paduka lagi. Selirku, siapa yang berani melukaimu seperti ini? Hamba yang mengungkap rencana pemberontakan Pangeran Zenan. Pangeran Zenan marah dan memukul hamba. Bahkan ingin membunuh hamba. Apa katamu? Paduka. Selir jin mengarang cerita. Mohon Paduka beri keterangan pada hamba. Pangeran Zenan, aku tanya, benarkah kau ingin memberontak? Selir siluman ini mahir memutarbalikkan fakta. Kaisar tak menyelidiki, malah percaya kebohongan selir jin. Keluarga kerajaan Dashuan semakin tidak karuan. Paduka, ucapan selir jin semuanya dusta. Paduka, Pangeran Zenan bersekongkol dengan siluman rubah itu. Bagaimana bisa disebut dusta? Siluman rubah, dia itulah. Leluhur.
APA? Paduka memanggilnya leluhur? Apakah benar yang melindungi Dashian selama 500 tahun? Leluhur dewa. Leluhur. Kenapa leluhur berpakaian seperti ini? Pakaian untuk berdoa? Ada yang tidak pantas? Leluhur, sekarang adalah masa sulit bagi Dashuan kita. Mohon leluhur segera pergi ke altar langit untuk berdoa. Benar, berdoa yang paling penting. Sekarang di seluruh negeri. Banjir bandang, bencana alam, tidak bisa ditunda lagi. Token untuk berkomunikasi dengan nasib Dashuan sudah hancur. Aku tidak bisa berdoa lagi. APA. Token Hanker. Leluhur, siapa yang merusak token? Paduka. Token. Adalah selir jin yang menghancurkannya. Kau bilang selir jinku yang menghancurkan token? Tidak hanya itu, selir jin juga melakukan banyak hal yang tidak sopan kepada leluhur, menyebabkan bencana alam. 3 provinsi Jiangnan banjir, rakyat banyak yang mati dan terluka. Kau. Tahukah kau berdoa ini menyangkut hidup mati Dashuan? Kau. Paduka, hamba pikir dia adalah rubah siluman dari luar. Yang ingin berpura-pura sebagai leluhur, jadi hamba ingin memberinya hukuman kecil. Lagi pula hamba tidak tahu token itu begitu penting. Tanpa sengaja. Diam. Tanpa sengaja kau menghancurkan tahtaku. Menghancurkan 500 tahun warisan keluarga. Menghancurkan seluruh Dashuan. Paduka. Kau memukulku? Menghancurkan 500 tahun warisan yang dibangun leluhur keluarga dengan darah dan daging. Apakah aku tidak boleh memukulmu? Aku tidak membunuhmu sekarang sudah sangat baik. Aku. Selesai. Doa tidak bisa dilanjutkan. Dashuan selesai. Aku sudah menyuruh Xiao Yu datang. Kenapa masih terjadi hal seperti ini? Xiao Yu. Sudah dipakai selir jin untuk menahan bencana langit sampai mati. APA? Kau berani? Penggawal. Penggawa wanita ini di tempat. Paduka. Selesai. Dashian selesai. Tahtaku juga selesai. UR tidak disukai, pasti akan mempengaruhi keluarga Kuo, rencana terbongkar. Semuanya selesai. Aku harus cepat menyuruh Feng Er bawa pasukan kembali ke ibu kota. Paduka, selir jin hanya khawatir Paduka terpesona oleh rubah siluman. Terlalu terburu-buru, jadi kehilangan kendali. Lagi pula semua orang pernah dengar, kakek Dashuan adalah dewa yang turun ke bumi. Tapi belum pernah dengar kalau kakek itu adalah seekor rubah. Apa maksudmu? Maksud hamba, jika dia benar-benar Nenek moyang yang asli, bagaimana mungkin dengan mudah? dihentikan oleh selir jin? Kuo Haisen ini jago memutarbalikkan fakta. Benar, Yang Mulia. Jika dia benar dewa turun ke bumi, hamba hanya manusia biasa. Mana mungkin jadi lawannya? Itu karena sang nenek moyang demi merayakan upacara doa, melepaskan kekuatan doanya. Sudah sama seperti orang biasa. Ibu Suri, meski begitu, sebagai dewa, caranya tak terbatas. Tidak semudah itu, membiarkan selir jin menjatuhkan token yang sangat penting ini. Kuo Haisen, jangan memutarbalikkan fakta di sini. Atau mungkin token ini sengaja dihancurkan oleh orang yang punya niat jahat, menciptakan situasi seperti hari ini. Maksudmu? Aku sengaja menyuruh selir jin menghancurkan token, berencana melawan Ibu Suri. Dan Yang Mulia, Hamba tidak bermaksud begitu. Yang Mulia, token itu kan barang dewa, hamba hanya manusia biasa. Mana mungkin disentuh sedikit langsung hancur? Apalagi Pangeran Zenan. Tidak datang cepat atau lambat, tepat di momen genting. Itu datang, bahkan mau membunuh hamba demi dia. Situasi hari ini sangat mungkin yang mereka inginkan.
Tujuan mereka adalah merebut tahta yang mulia. Kakak, ibu, kakak. Aku Gu Linchen tidak punya niat jahat, lagi pula. Ini hanya kata sepihak selir jin. Nenek moyang tidak akan menyakiti kita. Linchen. Aku tentu percaya padamu, juga percaya pada nenek moyang. Benar, nenek moyang melindungi Dashian selama 500 tahun. Mana mungkin palsu? Meski begitu, tapi Keduanya adalah anak yang baik. Hanya Cheng Ze suka bersenang-senang, tidak punya ambisi. Lin Chen pintar sekali, masih muda. Sudah bisa merasakan kesulitan rakyat. Dia yang paling cocok. yang mulia, Angkat Lin Chen menjadi kaisar. Bisa jamin Dashuan bertahan 500 tahun lagi. Cheng Ze jadi pangeran yang tenang saja. Hidup bahagia dan senang. Swear, janji padaku. hamba mengerti. Bersumpahlah. Aku bersumpah akan menjadikan Lin Chen sebagai kaisar. Jika melanggar, akan dihukum petir. Apakah dia sudah tahu semuanya? Dan memanfaatkan kesempatan untuk memilih kembali Gu Linchen sebagai kaisar? Apakah kau benar-benar ingin merebut tahtaku? Dulu aku mengirimmu 4 kali ke perbatasan untuk melawan suku selatan. Kenapa kau tidak mati saja? Jika kau mati, Aku akan terbebas dari satu beban. leluhur, karena Anda adalah dewa yang turun ke bumi, apakah sekarang masih ada cara lain? Benar, leluhur, Anda sangat sakti. Pasti ada cara lain untuk menyelamatkan Dashian. Selama 500 tahun, untuk melindungi Dashuan, aku telah mengalami penderitaan kehilangan kekuatan. Sekarang malah dicurigai seperti ini. Apakah aku masih harus terus melindungi mereka? Ini. Sudahlah, rakyat tidak bersalah. Mereka tetap tidak berdosa. Maka akan kugunakan seluruh kekuatanku untuk sementara menggantikan nasib langit dan menanggung penderitaan rakyat. Leluhur hanya perlu menggunakan kekuatan Anda untuk menyelamatkan Dashuan. Semua keraguan dan kecurigaan akan hilang dengan sendirinya. Benar, asalkan Anda menggunakan kekuatan Anda yang luar biasa. Nanti bahkan jika Anda adalah siluman, tidak ada yang akan peduli. Inikah keluarga Gu yang dulu ingin kulindungi? Tapi jika Anda tidak bisa, maka tidak ada cara. Untuk membuktikan identitas Anda, berarti Anda adalah palsu. Rubah siluman yang menyamar sebagai leluhur untuk berbuat jahat. Saat itu, Ibu Suri dan Kaisar akan segera memerintahkan untuk memenjarakan Anda di penjara mati. Kaisar, leluhur telah melindungi kita selama ratusan tahun. Bagaimana bisa kita tidak hormat? Dan berani melawannya? Pangeran Zenan, ingatlah posisimu. Akulah Kaisar. 3 jam lagi, kekuatanku akan pulih sepenuhnya. Tapi aku kasihan pada rakyat dan mengorbankan seluruh kekuatanku untuk menanggung penderitaan mereka. Kalian ingin aku menyelamatkan Dashuan dari bencana? Aku akan memberi kalian 1 kesempatan. Tanggunglah penderitaan rakyat selama 3 jam untukku. Jika kalian bisa bertahan 3 jam sampai kekuatanku pulih, aku akan punya cara untuk menyelamatkan Dashuan. Kekuatan pulih? Apakah rubah ini belum pulih kekuatannya? Leluhur sedang bercanda denganku? Aku adalah tubuh kaisar. Pemilik tahta, mana mungkin menanggung penderitaan rakyat jelata? Benar, leluhur, Cheng Ze adalah kaisar. Sangat mulia.
Apakah tidak ada cara lain? Kalau begitu, berharaplah pada nasibmu sendiri. Kamu, Apakah di mata leluhur, Kaisar tidak lebih penting dari orang-orang itu? Anda hanya perlu segera menarik kembali kekuatan, biarkan Dashuan kembali tenang. Anda masih leluhur keluarga Gu. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. jika tidak bisa, jangan salahkan aku. Kaisar, Ini, apa sihir APA yang kau gunakan? Ini hanya 10.000 dari penderitaan yang kualami untuk rakyat Dashuan. Tidak sanggup menanggungnya? Apa hakmu menjadi kaisar? Apa hakmu memimpin Dashuan, dicintai rakyat? Ini baru 10.000? Lalu selama ini leluhur. Kaisar. Leluhur, kami seharusnya tidak meragukan Anda. Meragukan identitas Anda. Kami tahu salah. Tolong tarik kembali kekuatan Anda. leluhur berbelas kasih. Kesempatan datang, biarkan Kaisar bodoh melawan leluhur. Bermusuhan, tidak ada lagi yang bisa melindungi Dashuan. Dashuan akan jatuh ke tangan keluarga Kuo. Dashuan adalah milik Kaisar. Kaisar adalah pemimpin Dashuan. Tidak ada yang boleh melawan, meskipun kau leluhur Dashian. Tidak boleh tidak sopan pada Kaisar. Benar? Kaisar adalah langit Dashuan, meskipun kau leluhur. Datang juga harus menundukkan kepala. Memang, ekor rubah mulai terlihat. Lalu apa yang akan kau lakukan? Sebagai kaisar, masih mau terus salah? Asal kau tarik kembali kekuatanmu, aku bisa memaafkan. Kalau tidak, Gu Chengze, ini pilihanmu? Ibu Suri, ini juga pilihanmu, benar? Rakyat Dashian Jutan, tapi anakku hanya satu. Sepertinya, nasib negara Dashuan 500 tahun akan hancur hari ini. Tangkap dia. Kakak, tunggu. Ini leluhur yang melindungi kita 500 tahun. Bagaimana bisa menyerangnya? dia tidak mau melindungiku sebagai Kaisar, meskipun dia melindungi Dashuan. Lalu apa? Meskipun dia melindungi dunia, lalu apa? Akulah pemimpin Dashian. Benar, yang mulia adalah Dashuan. Meskipun Anda adalah leluhur, tidak boleh menginjak kepala yang mulia. Pangeran Zenan, apakah benar-benar bersekongkol dengannya untuk merebut tahta? Mohon leluhur, timpa semua penderitaan pada diriku. Aku rela menggantikan rakyat Dashuan, menanggung semua kesengsaraan. Hanya mohon leluhur berbelas kasih, lepaskan kakak Kaisar dan Ibu Suri. Kembalikan kedamaian Dashuan. Ternyata di keluarga Gu masih ada keturunan yang mewarisi hati naga leluhur dan keluhuran budi. Benarkah? Sekali kata terucap, tak bisa ditarik kembali. Baik. Aku setuju. Kakak Kaisar, Ibu Suri, Lin Chen, seumur hidup tak bisa membalas budi. Hanya bisa dengan tubuh ini membalas jasa pengasuhanmu. Harap kakak Kaisar kelak giat memerintah. Jadilah kaisar bijaksana yang tak mengecewakan almarhum ayahanda. Ibu Suri, harap jaga kesehatan. Dasar Gu Linchan. Berdasarkan apa kau berhak bermurah hati di sini? Akulah Kaisar.
Cheng Ze tetap yang mulia, Dashuan juga terselamatkan. Leluhur juga sudah reda amarahnya. Ini juga baik. Tak disangka ada kejutan menyenangkan. Begitu Gulin Chen mati, tinggal selesaikan leluhur ini, tak ada lagi yang bisa menghalangi pasukanku. Leluhur, karena sudah ada yang menanggung penderitaan rakyat, bisa sekarang tunjukkan kesaktianmu selamatkan Dashuan? Sebagai Kaisar Dashuan, kau buta akan orang. Mempercayai selir licik, pengecut tanpa tanggung jawab. Hanya mengejar kesenangan. Orang sepertimu pantas jadi penguasa Dashuan? Dan kau hanya mementingkan diri, tak peduli rakyat. Membiarkan Kaisar Lalim berbuat semaunya. Kau pantas jadi ibu suri Dashuan? Hari ini Gulin Chen menggantikanmu. Menanggung penderitaan, tapi hukuman mati dihapus, hukuman hidup tetap. Mulai hari ini, kecuali keturunan Gulin Chen. Semua keturunan Gu umurnya tak lebih dari 40 tahun. Yang mulia, rambutmu kenapa memutih? Rambutku memutih. Berapa tahun lagi aku akan mati? Ibu Suri, rambutmu juga. Bagaimana bisa? Atas dasar apa? Aku adalah kaisar, seluruh kekaisaran Shuan adalah milikku. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Orang-orang itu, mereka tidak bisa dibandingkan denganku, kalau mereka mati ya sudah. Kenapa aku harus menanggung penderitaan untuk mereka? Apa kesalahanku? Seluruh tanah di bawah langit adalah milik raja. Semua orang di wilayah ini adalah hamba raja. Terus-menerus menggunakan ilmu gaib, kekuatan si rubah tua ini hampir habis. Mohon perintah yang mulia, saat ilmu gaib si tukang sihir ini habis. Tangkap dia sebagai kanto. Benar, ilmu gaib si tukang sihir ini sudah habis. Hanggual. Tangkap si tukang sihir ini untukku. Waktunya tiba, Li Jiuge. Kembali ke jajaran dewa. Sekarang kekuatanku sudah pulih sepenuhnya, biar ku perlihatkan padamu. Akibat dari membangkitkan amarah dewa sejati. Makhluk apa ini? Rupa Sileman? Cepat serang. Dia hanya berpura-pura kuat, Pianuja. Benar, rubah siluman ini. Kekuatannya sudah habis total. Sekarang dia hanya meronta-ronta. Dilarang mundur. Siapapun yang berani mundur selangkah. Seluruh keluarganya akan dihukum mati sampai 9 generasi. Kalian cuma segini? Ingin melawanku? Belum cukup level. Kamu. Aku belum mengeluarkan tenaga, kalian sudah jatuh. Kalau ingin melawanku, harus kirim ribuan pasukan. Kekuatannya mengerikan sekali. Bagaimana keadaanmu, Yang Mulia? Hanggual, cepat lindungi kaisar. Bersikap seperti ini pantas jadi kaisar? Memalukan. Cepat bunuh dia. Aku akan angkat dia jadi jenderal, hadiah emas 10.000 tael. Cepat. Yang mulia, mohon cabut perintahmu, jangan terus keras kepala. Pergi. Jangan pura-pura baik di sini, aku tidak butuh belas kasihanmu. Serang semuanya. Keras kepala. Cheng Ziyi. Tampak garang tapi lemah, bodoh sekali.
Orang sepertimu bisa jadi kaisar? Leluhur, mohon kasihan. Chengzai sedang tidak waras, tertipu oleh penjahat. Jadi berani melakukan perbuatan durhaka pada leluhur. Mohon leluhur beri maaf, selamatkan nyawa Chengzai. Chengzai tahu salah. Leluhur. Kasih ampun. Ditipu oleh orang jahat. Apakah itu kamu? Leluhur, kasih ampun. Leluhur, berbelas kasih. Aku hanya menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri Demi Dashian. Memikirkan ratusan juta rakyat, tak ada niat buruk. Mohon leluhur berbelas kasih. Leluhur. Hamba hanya terlalu khawatir pada kaisar. Hamba khawatir Dashuan akan tertimpa malapetaka lagi. Mohon leluhur berbelas kasih. Berikan kaisar kesempatan. Demi rakyat Dashuan, kamu pantaskah? Apakah kamu ditipu oleh orang jahat? Kamu sendiri tahu. Setelah membunuhmu, mereka akan kuhukum. Leluhur, kakak kaisar hanya sesaat bingung, melakukan kesalahan. Mohon leluhur berbelas kasih. Maafkan kakak kaisar dan ibu suri. Dia adalah Kaisar Dashuan. Kaisar yang berbuat salah. Tak tahu menyesal, bertindak semaunya. Yang menderita hanya rakyat. Leluhur. Kini rakyat Dashuan di mana-mana hidup dalam kesengsaraan. Sangat menyedihkan, rakyat menderita. Jika Anda membunuhnya sekarang, Dashuan yang sudah goyah akan runtuh seketika. Benar leluhur, jika Dashuan jatuh, Nanman akan menyerang Zongyuan yang akan menderita. Tetaplah rakyat. Bukan untuk kami, tapi mohon pikirkan rakyat Dashuan. Demi rakyat Dashuan, mohon leluhur berbelas kasih. Sedikit goncangan, yang menderita hanya rakyat. Sepertinya aku harus menyelesaikan urusan dua dulu. Jika leluhur masih marah, bunuhlah aku rela menggantikan kakak dan ibu suri. Menanggung amarahmu. Gulin Chen ini sungguh lebih cocok menjadi Kaisar Dashuan dibanding Gu Chengze. Lagi pula, jika aku di sini membunuh Gu Chengze dan ibu suri, sifat Gulin Chen mungkin juga akan terpengaruh. Terima kasih leluhur tidak membunuh. Leluhur, abadi selamanya. Pajak urut abbas. Terima kasih leluhur berbelas kasih. Terima kasih leluhur berbelas kasih. Terima kasih leluhur berbelas kasih. Hari ini aku mengampunimu, tapi hukuman mati dihapus, hukuman hidup tetap. Jika berani lagi, Ya, Chengze tahu. pergi. Jangan mengganggu pandanganku. Mengenai sifat Gu Chengze, dia pasti tidak akan berhenti begitu saja. Sang ibu suri sangat menyayangi Gu Chengze. Ini hanya akan memperburuk situasi, ditambah lagi dengan Ku Haisen. Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu, mereka pasti akan bertindak suatu saat nanti. Tapi, jika mereka bertindak, itu justru sesuai dengan keinginanku. Dengan begitu, kita bisa menangkap mereka sekaligus dan mempermudah proses pengangkatan Gu Chen sebagai kaisar. Terima kasih atas kemurahan hati leluhur. Lin Chen sudah siap. Silakan leluhur bertindak. Gu Chen, aku tidak akan membunuhmu. Aku ingin bertanya, apakah kamu benar-benar rela demi ratusan juta rakyat Dashuan menanggung penderitaan dan bencana mereka? Leluhur telah memberikan nyawaku sebagai anugerah, jika aku bisa mati demi rakyat yang menderita tanpa alasan. Lin Chen, mati pun tak berarti. Baik. Kalau begitu, ikutlah aku ke altar untuk berdoa. Berdoa. Si wanita iblis ini masih ada cara untuk menyelamatkan Dashuan. Berdoa, jika doa berhasil, Baginda masih akan menjadi penguasa Dashuan, nanti ada banyak cara. Untuk menghukumi rubah ini. Kenapa? Kamu tidak mau? Tidak. Lin Chen rela membantu leluhur. Jika doa berhasil, aku masih punya kesempatan. Aku belum kalah. Kalau begitu, ikutlah aku ke altar. Selir Jin. Kuharap suatu hari nanti kamu tidak akan menyesal. APA? Si rubah ini, APA maksudnya? Aku akan menyesal? Pengawal, bawa Selir Jin ke istana belakang dan kurung dia di sana.
Perdana Menteri Kuo Haisen dicopot dari jabatannya. Menunggu keputusan leluhur. Baca Anda. Leluhur, cepatlah kita pergi ke altar untuk berdoa. Rakyat Dashuan tidak bisa menunggu lebih lama. Kuo Changfeng, kamu jahat sekali. Membakar, membunuh, merampok, mengambil semua makanan rakyat. Bukankah ini untuk memaksa kita memberontak? Kuo Changfeng, kamu jahat sekali. Mengambil semua makanan. Dan menaikkan harga beras puluhan kali lipat. Membuat rakyat saling memakan anak sendiri, beberapa rakyat mati karena makan tanah liat. Kuo Changfeng, kamu jahat sekali. Kau akan mati mengenaskan, anakmu tak akan punya keturunan. Aku bertugas atas perintah kerajaan untuk memadamkan pemberontakan. Bagaimana prajurit bisa bertempur jika perut mereka kosong? Bagaimana mungkin menjaga kedamaian negara? Mengambil sedikit persediaan kalian adalah hal yang wajar. Kuo Changfeng, keluarga Kuo kalian akan mendapat balasan suatu hari nanti. Baizeng. Hanya kau yang tersisa. Lapor. Jenderal, surat mendesak dari Yang Mulia. Bawa dia pergi, penggal kepalanya untuk dipertentangkan. Tuduhannya, menghina pejabat kerajaan dan memfitnah pasukan pemberantas pemberontakan. Ayah menulis dalam surat, siluman rubah yang melindungi Dashuan selama 500 tahun. Kekuatannya hilang. Bahkan Yuer bisa melukainya. Sampaikan perintahku. Persiapkan pasukan, kita kembali ke ibu kota. Murid Li Jiuge, demi keselamatan rakyat jelata, memohon kepada langit untuk kemakmuran Dashuan. Mohon pertimbangan leluhur. Keturunan keluarga Gu dari Dashuan, Guling Chen, maju ke depan. Sujud. Hormat kepada leluhur. Ulurkan tanganmu. Aura ini. Ternyata, Guling Chen lah yang seharusnya menjadi Kaisar Dashuan saat ini. Duduk bersila di sini, tutup mata dan fokus. Baik. Demi langit yang mulia, Li Jiugo bersedia mengorbankan diri. Untuk rakyat dan negara. Leluhur, apakah ini berarti doa telah dikabulkan? Rakyat Dashuan akan selamat? Benar. Bagus. Doa berhasil. Asalkan kita bisa mendapatkan pengampunan leluhur, kakakku akan tetap menjadi Kaisar Dashuan. Meski bodoh setia, tapi ini demi membalas budi kakak. Sudahlah. Lagi pula nanti, semuanya sudah di luar kendalinya. Guling Chen harus mati. Dengan darahmu. Kau bisa berkomunikasi dengan langit? Doa terkabul, bukankah itu berarti? Kau lebih kokak jadi Kaisar Dashuan daripada aku? Mati saja. Dar Gulinchen, bisa menggantikan token? Leluhur memang sudah mengetahuinya, makanya membiarkan Gulinchen hidup untuk berdoa, bahkan menggantikan Chengze sebagai Kaisar Dashuan. Tidak boleh, tahta harus milik Chengze. Gulinchen harus mati. Proses doa membutuhkan 7 hari, selama itu tak boleh ada yang mengganggu. Jangan coba-coba berbuat licik lagi. Kalian berdua, mundur. Baik. Ayah, Guru,
Anak sudah kembali. Bagaimana dengan 4.000 pasukan Harimau dan Mekong? Semua sudah dibawa kembali? Mereka berada di kamp militer luar kota, siap dipanggil kapan saja. Duduklah. Ayah, bagaimana keadaannya? Apakah leluhur itu benar-benar dewa yang turun ke bumi? Tak ada yang bisa menghentikannya. Guru, menurutmu, seberapa kuat sisi rubah itu waktu itu? Bisakah kau melawannya? Perdana Menteri, kekuatan leluhur itu sungguh menakutkan. Meski tak sekuat dewa, tapi juga bukan orang biasa. Bisa dihadang. Kalau aku melawannya 1 lawan 1. Jangan khawatir, Jenderal. Jika kita gabungkan kekuatan 4.000, Pasukan harimau dan macan pasti berhasil tanpa masalah. tapi sekarang, dia mengandalkan Gulincen. Untuk menyelesaikan ritual doa untuk Dashuan. Perdana Menteri, inilah kesempatan kita. Ritual doa itu pasti menguras tenaga. Selain itu, selama ritual, kekuatannya akan melemah. Bahkan jika ritual berhasil, dia pasti butuh istirahat. Bukankah ini kesempatan kita? Kalau begitu, kita serang mereka saat ritual. Itu belum cukup. Kita butuh bantuan kaisar dari dalam. Agar pasti berhasil. Dengan begitu, Pertama kita bunuh SI rubah itu. lalu lanjutkan dengan membunuh kaisar. Kita akan melangkah lebih jauh. Bahkan jika gagal, kesalahan ini akan jatuh ke kepala kaisar. Tahta adalah milikku. Siapa yang berani merebutnya, akan kubunuh. Gu Linchen. Li Juji. Aku ingin kalian mati. Tahta hanya milikku, dan harus jadi milikku. Tak ada yang boleh menyentuhnya. Aku harus cari cara membunuh mereka. Mereka harus mati. Paduka, ada apa? Apa Paduka terluka? Aku sudah bilang, kau harus tahan diri. Kenapa kau keluar? Paduka, hamba telah membuat masalah besar. Hamba sudah sadar salah. Sekarang, apa gunanya mengatakan ini? Aku sekarang. Hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh. Yang mulia, hamba tahu. Anda ingin membunuh kedua orang itu, jadi. Anda punya cara. Si rubah itu sekarang sibuk berdoa, sama sekali tidak sempat. Mengapa kita tidak mengirim orang untuk membunuhnya? TAPI. Doa ini membutuhkan 7 hari. Jika terganggu, Dashuan akan. Yang mulia, bahkan jika doa berhasil, itu bergantung pada darah Gulincen nanti. Dashuan ini sebenarnya miliknya. Atau milik yang mulia? Benar, selirku benar. Aku sekarang akan mengirim pasukan Longxiang. Untuk membunuh mereka. Yang mulia, jangan. Doa ini berjalan sangat lancar, mungkin awalnya. Posisi kaisar ini seharusnya milik Gulincen, hanya saja ada sedikit perubahan. Sehingga Gu Chengze naik tahta. Apakah itu Ibu Suri? Leluhur, bagaimana dengan doa? Apakah lancar? Lancar. 3 hari lagi, doa akan selesai. Saat itu, bencana akan berhenti, banjir akan surut. Tidak lama lagi, akan datang kemakmuran. Bagus sekali. Gulincen. Jika diberi kesempatan menjadi Kaisar Dashuan, apakah kamu mau? Aku pernah memikirkannya. Tapi, Kaisar adalah kakakku, Ibu Suri adalah ibuku. Aku Gulincen bisa hidup sampai sekarang. Semua berkat kakak dan Ibu Suri, anugerah menjadi Pangeran Zenan. Sudah sangat besar,
tidak berani mengharap lebih. Dan juga tidak mau. Karena tahta bermusuhan dengan kakak. Mohon maafkan hamba, leluhur. Aku tahu sifat kakakku keras. Dalam urusan negara, tidak terlalu peduli. Tapi aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantunya. Memimpin Dashuan bersama. Menciptakan kejayaan kembali. Meskipun kakakmu akan membuat Dashuan terjerumus dalam kehancuran, akan menghancurkan Dashuan sendiri. Aku percaya selama aku ada, hal seperti itu tidak akan terjadi. Apakah ini benar atau tidak, sikap dan keberanianmu jauh melampaui Gu Chengze. Bagaimanapun, aku hanya ingin kau ingat, saat rakyat membutuhkanmu, berdirilah di depan. Paduka, tunggu sebentar. Perdana Menteri Kuo tidak dikarantina di rumah, mengapa datang ke sini? Hamba datang untuk membantu Paduka menghilangkan ancaman besar. Perdana Menteri punya cara? Tapi apakah Perdana Menteri lupa, Li Jigo itu Adalah dewa turun ke bumi, seberapa banyak manusia pun tidak akan bisa menggeser dewa sedikit pun. Hamba datang kali ini untuk merekomendasikan seorang yang ahli kepada Paduka. Hormat kepada Paduka. Tuan Ligu ini sejak kecil berlatih, kekuatannya tak terbatas. Juga memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan dibandingkan dengan Li Jiuge, tidak kalah. Oh, bisakah Tuan menunjukkan sedikit? Tentu saja. Serang, Punuja. Bagus, bagus. Tuan Memang Ali dengan kekuatan besar. Bagus sekali Paduka, dengan bantuan tuan ini. Kita pasti bisa membunuh Gulinchen dan si rubah itu. Tolong bantu aku membunuh mereka. Tidak akan menolak. Baik, kalau begitu malam ini. Aku akan mengirim semua pengawal untuk menemani Tuan. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Paduka, jangan. Mengapa? Saat ini masih ada 3 hari sebelum doa selesai. Jika ingin membunuh, tunggu sampai 3 hari lagi. Saat doa hampir selesai. Saat itulah Li Jiuge paling lemah. Selain itu, hanya dengan pasukan naga tidak cukup. Hamba juga membutuhkan bantuan Jenderal Kuo. Paduka, Jenderal Kuo memiliki kekuatan yang besar. Dan juga diangkat oleh Paduka sebagai Jenderal Harimau dan Macan, memiliki aura naga. Juga dilindungi oleh Nasib Negara. Jika bertemu dengan setan, pasti bisa mengalahkannya. Baik, Jenderal Kuo, pasukan nagaku kau yang pegang. Asalkan kau membantuku membunuh Gulinchen. Dan Li Jigo si rubah itu. Menyelesaikan penyakit hatiku, aku akan memberimu hadiah besar. Apa yang kau mau, akan aku berikan. Yang aku mau adalah tahtamu. Hamba menerima perintah, tidak akan mengecewakan harapan Paduka. Dulu jika aku tidak mengizinkan Chengze menikahi Selir Jin, sekarang mungkin tidak akan ada semua masalah ini. Jika aku tegas, membunuh Gulinchen lebih awal, mungkin semua ini bisa dihindari. Sampai saat ini, karena leluhur sudah tahu kebenaran di masa lalu, Gulinchen pasti akan merebut Tauta Chengzi. Maka satu-satunya cara adalah mengerahkan seluruh kekuatan negara untuk membunuh mereka. Lagi pula, di dunia ini tidak sedikit orang-orang berbakat dan aneh. Lapor Paduka, Yang Mulia telah berbicara dengan Perdana Menteri Kuo. Lalu mengerahkan semua pengawal naga ke altar surga. Dengan bantuan keluarga Kuo, mungkin ini benar-benar bisa berhasil. Keberuntungan Gulinchen sudah terhubung dengan keberuntungan Dashuan. Ritual 2 hampir selesai.
sudah tahu kalian tidak akan berhenti begitu saja. Dia sedang dalam momen kritis ritual doa, tenaga gaibnya hampir habis. Bunuh dia, kekayaan dan kehormatan sudah di depan mata. Tenaga gaibku memang tidak banyak, tapi untuk menghadapi kalian, sudah lebih dari cukup. Sudah datang, ayo bertarung. Kutukan darah 10.000 roh mulai. Ilmu hitam. Kekuatan ini terlalu kuat. Leluhur. Lumayan juga. Ternyata, sekarang adalah saat kekuatanmu paling lemah. Ilmu hitam dan sihir berani lancang. Perintah Xuan Qiong, pasukan surga turun, usir kejahatan, kebenaran abadi. Pergilah Guling Chen. Bon America. Apa? Leluhur. Guru. Bagaimana kondisi guru? Yang mulia, benar-benar tidak menyangka rubah siluman itu. Punya tenaga gaib sehebat itu, pembunuhan gagal. Bukankah kau bilang pasti berhasil? Yang mulia tidak perlu khawatir. Meski pembunuhan kali ini gagal, tapi rubah siluman itu juga terluka parah, lagi pula hari ini hanya karena kecerobohanku. Jika Bisa meminjam 4.000 pasukan harimau dan macan Jenderal Kuo. Menghadapi rubah siluman itu tidak perlu didekatkan. Pasukan harimau dan makan masakota? Benar, jika yang mulia mau. Pasukan harimau dan makan masakota, aku hanya perlu menyatukan kekuatan darah. 4.000 orang untuk menghadapi rubah siluman itu, pasti berhasil. Benar, yang mulia, jika hari ini ada kekuatan darah pasukan harimau dan macan, bawahanku pasti bisa membunuhnya. Dengan sekali tebas. Yang mulia jangan ragu lagi, rubah siluman itu merusak negara dan menyengsarakan rakyat. Harus dibunuh. Benar, Yang Mulia. Tidak bisa membiarkan rubah siluman itu terus berbuat semaunya. Meski keluarga Kuo harus diwaspadai, tapi Li Jiuge dan Guling Chen adalah ancaman terbesarku. Apalagi di sampingku masih ada selir jin. Keluarga Kuo seharusnya tidak akan menyetujui. Paduka yang bijaksana. Setelah membunuh Li Jiuge, menyingkirkan tangan kananmu, berikutnya adalah giliranmu. Tahta Kaisar
keluarga Kuo juga bisa merebutnya. Lapor Paduka Ibu Suri, upaya pembunuhan Kaisar gagal. Tapi katanya, leluhur juga terluka. Gagal? Kalau dia terluka, berarti dewa. Juga bukan makhluk tak terkalahkan. Asal ada cukup banyak orang, semut pun bisa membunuh naga. Paduka Ibu Suri juga membuka pintu gerbang, membiarkan 4.000 pasukan harimau dan macan Jenderal Kuo. Masak Kokoda, Didempatkan di Barak Penggol di Kadistana. Keluarga Kuo memang ancaman serius. Tapi Li juga, pedang yang menggantung di atas kepala, adalah prioritas utama. Anakku tidak salah. Hamba melapor, banjir sekarang sudah terkendali. Tidak meluas lagi. Gempa juga sudah benar-benar mereda. Hamba sudah mengatur bantuan untuk korban di berbagai daerah. Bagus. Tampaknya doa memang berhasil. Selanjutnya hanya perlu Jenderal Kuo. Persiapannya bagaimana? Lapor Paduka, 4.000 pasukan harimau dan Mekong sudah masuk kota. Siap di posisi. Bagaimana dengan Tuan Guru? Paduka, formasi sudah siap. Tinggal menunggu rubah siluman dan pemberontak muncul, langsung diaktifkan. Bagus. Setelah membunuh rubah siluman, aku akan memberikan hadiah besar. Terima kasih Paduka. Leluhur. Doa sudah selesai. Sekarang, mau tidak mau, menjadi kaisar sudah tidak relevan. Setelah hari ini, semuanya akan berakhir. Kuharap kau ingat apa yang pernah kukatakan padamu. Leluhur. Apakah benar tidak ada jalan keluar lagi? Mungkin pembunuhan malam itu adalah provokasi orang yang berniat jahat. Benar atau tidak, pulang saja nanti akan ketahuan. Ayo pergi. Paduka, hamba tidak mengecewakan. Doa berhasil, krisis Dashuan teratasi. Bangunlah. Terima kasih Paduka. Tidak tahu setelah leluhur selesai berdoa. Bagaimana kondisi tubuhmu? Kenapa Gu Chengze tidak menyapaku? Sudah bulat tekadmu. Di dunia ini mana ada kaisar memberi hormat pada siluman rubah? Kenapa? Masih belum cukup menderita waktu lalu, mau merasakan lagi? Kamu. Paduka. Hamba mohon mengundurkan diri dari gelar Pangeran Senan. Kembali ke desa bertani. Gu Linchen, kamu kan adik kandungku. Bagaimana bisa berkata seperti itu? Apa pendapat leluhur? Tidak boleh. Li Juge, aku sudah lama tahu. Kamu ada hubungan dengan Gulinchan. Benar-benar rubah jalang, hanya bisa menggoda orang. Sampai saat ini, Gu Chengze, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Ayo mulai. Sejak kalian menginjakkan kaki di istana, sudah ditakdirkan mati di sini. Paduka, Kakanda kenapa bersikeras seperti ini? Aku tidak punya niat jadi kaisar. Cayam, kalau tidak punya niat jadi kaisar, kenapa para pejabat begitu mendukungmu? Aku. Begitu banyak orang mendukungmu, begitu banyak orang menyayangimu. Bagaimana bisa aku percaya kamu tidak punya ambisi jadi kaisar? Tapi aku benar-benar tidak. Apakah kamu punya atau tidak, itu tidak penting. Aku beritahu kamu. Bukan hanya aku yang ingin kamu mati, bahkan ibu juga menantimu mati setiap hari. Apa? Ibu. Paduka jangan buang waktu, cepat bunuh mereka. Malay. Waktu lalu belum ada pemenang. Kita lanjutkan. Kakanda, tidak ada lagi ruang untuk berbalik. Kembalilah Kakanda. Kembali.
Aku ini kaisar. Untuk apa kembali? Dan untuk apa kamu menasihatiku kembali? Kamu tidak terluka? Itu hanya tipu muslihat untuk menipumu. Bahkan ibu juga ingin aku mati. Ibu telah membesarkanku selama 20 tahun. Kakanda dulu juga tulus padaku, tanpa mereka. Tidak akan ada aku yang sekarang. Pertarungan terakhir belum selesai. Kali ini kita lanjutkan. Dengan darah 10.000 sebagai persembahan, Dewa Kegelapan turun ke dunia. Madalakau. Bagaimana mungkin? Kau bisa menahannya? Kekuatan ini, tidak mungkin. Kakak. Meski kau dan ibu tiri sangat ingin aku mati. Hari ini aku tidak akan lagi membiarkan kalian terus melakukan kesalahan. Kau. Meski dikhianati oleh kakak dan ibu angkat, hatimu tidak tergoyahkan. Benar-benar memiliki bakat naga purba. Kau tidak terluka? Apa? Kau boleh berbuat licik. Aku tidak boleh berkomplot. Jangan lupa, aku adalah rubah siluman. Cepat bunuh dia. Ratapan 10.000 hantu. Ceraikan seribu arwah. Dengan darah 10.000 sebagai persembahan. Persembahan untuk pedang iblisku. Bagus Jenderal Kuo. Bunuh dia, bunuh mereka semua. Setelah membunuh Gulinchen dan rubah siluman ini, keluarga Kuo hanya selangkah lagi dari tahta kerajaan. Paduka, setelah membunuh rubah siluman itu, bisakah kulitnya dibuatkan mantel bulu untukku? Katanya bulu rubah paling hangat. Baik, nanti aku sendiri yang akan menguliti kulitnya. Untuk membuatkan mantel bulu untukmu. Paduka, ada apa Paduka? Kenapa? Aku muntah darah? Apa yang terjadi? Pasti kau lagi menggunakan sihir iblis. Kau. Aliran energi Gulinchen telah terhubung dengan aliran energi Dashuan. Jika Gulinchen terluka, semua anggota keluarga Kuo akan terkena dampak balik. Ibu sorry ada APA? Aku akan memanggilkan tabib untukmu. Jika Gulinchen mati, semua orang akan ikut mati. APA? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Jenderal Kuo, cepat bunuh dia. Paduka. Rambutku memutih. Ini rubah siluman ITU. Panitia, Paduka, tidak perlu kau katakan. Aku juga akan melakukannya. Ritual darah 10.000 telah menyerap. Cukup banyak energi, saatnya untuk mengakhiri ini. Rubah siluman, aku akan menghancurkan jiwamu. Kau berani. Ilmu santet darah 10.000. Leluhur. Secretaress. Aku menunggu lama. Hanya ini? Kau ternyata memiliki kekuatan sehebat ini. Tidak mungkin. Kekuatanku cukup untuk mengalahkan dewa sejati. Dengan sedikit kemampuanmu di hadapanku. Bagaikan semut menggoncang pohon, belalang menahan kereta. Sekretaris kalah. Penjaga. Sipatlan Dunji Perdana Menteri. Cepat cari solusi. Paduka,
Kita masih memiliki 4.000 pasukan harimau dan macan. Benar, aku masih memiliki 4.000 pasukan elit harimau dan macan. Jika mereka menyerang bersama, pasti bisa membunuh rubah iblis ini. Cepat panggil mereka. Parent talking pasukan harimau dan, bekam besar istana untuk menyelamatkan. Pasukan harimau dan macan. Paduka. Pasukan harimau dan, bekam Desember Peter dalam perjalanan ke istana. 4.000 orang semuanya tewas. APA. Pangeran, bukan. Paduka, mohon ampun. Aku akan membantu Paduka di masa depan. Ayah, Kembalilah, Paduka. Leluhur, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Aku akan menuruti semua perintahmu. Mohon. Mohon maafkan aku kali ini ya. Paduka. Kau adalah Kaisar Dashuan, bagaimana bisa kau berlutut? Bagaimana bisa kau memohon padanya? Leluhur, selir jahat ini sengaja memecah belah kita. Aku akan memerintahkan untuk memenggalnya di depan umum. Mohon leluhur ampuni nyawaku. Mohon. Paduka. Leluhur, Gu Chengze telah terkena kutukan nasib. Dia tidak akan lama lagi, tidak perlu aku bertindak. Untukmu, aku sudah bilang. Aku harap kau ingat kata-kataku, jangan menyesal. Dashuan kuberikan padamu, Guling Chen. Dengan hormat memohon pangeran, demi rakyat, naik tahta. Dan dinobatkan sebagai kaisar. Ibu Suri, cepat panggil orang. Aku adalah Kaisar Dashuan. Aku abadi, umurku setara langit. Paduka, ini adalah Duper dan Teratayong Hamba Masak sendiri untuk Paduka. Untuk menambah darah dan energi. Kau yang membuatku melawan leluhur. Wanita jahat. Paduka. Jika aku membunuhmu, leluhur pasti akan memaafkanku. Pasti akan mengizinkanku tetap menjadi Kaisar Dashuan. Lepaskan aku. Jika aku membunuhmu, leluhur pasti akan mengizinkanku. Menjadi Kaisar Dashuan lagi. Tolong aku. Kamu, si rubah licik, datang untuk menertawakan aku, ya? Sampai saat ini, apakah kamu menyesal? Menyesal? Aku tidak pernah menyesal. Yang paling kusesali adalah tidak berhasil membunuhmu, si rubah licik ini. Kalau tidak menyesal, kenapa menangis? Aku. Hidup di dunia ini memang tidak ada obat penyesalan. Apalagi untuk orang sepertimu. Lagi pula, menyesal pun tidak ada gunanya. Pada akhirnya, ini hanya mimpi indah sebelum kematian. Sudah waktunya untuk pergi. mulai hari ini, aku, Guling Chen, naik tahta menjadi kaisar. Hormat kepada Yang Mulia. Panjang umur Yang Mulia. Semuanya, bangunlah. Kamu tidak APA? Apakah kamu kaisar? Aku tahu kamu kaisar. Setelah aku besar nanti, aku pasti akan mencarimu lagi, menjadi selir kesayanganmu, menemanimu seumur hidup.